Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 6. Nah, pada video kali ini nih, kita ingin mempresentasikan tugas besar mata kuliah data analisis menggunakan Microsoft Power BI Desktop. Nah, tema analisis yang kita ambil nih yaitu Customer Personality Analytics, yaitu analisis karakteristik dari pelanggan berdasarkan data demografis, terus pendapatan, perilaku pembelian, serta respon pelanggan terhadap kampanye pemasaran tersebut. Nah, pada video ini kita akan menjelaskan seluruh proses mulai dari pencarian dataset, terus juga transfer data, data modeling, terus hingga pembuatan dashboard dan hasil dari analisisnya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Oke, baik. Untuk selanjutnya, kita akan membuka website dari Kaggle. Nah, caranya yaitu yang pertama kita akan buka browser terlebih dahulu, kemudian masuk ke Kaggle, kemudian kita pada pencarian klik cari, kemudian klik Customer Personality Analysis. Nah, langkah pertama ini adalah mencari dataset yang akan digunakan. Kami menggunakan dataset Customer Personality Analysis yang tersedia di platform Kaggle. Nah, dataset ini itu dapat diakses secara publik, sehingga cocok digunakan untuk proses analisis data maupun pembelajaran bisnis intelijensi. Dataset ini itu berisi informasi mengenai pelanggan perusahaan seperti profil pelanggan, tingkat pendidikan, pendapatan, aktivitas pembelian, pengeluaran berdasarkan kategori produk, hingga respon terhadap kampanye pemasaran. Dataset ini juga banyak digunakan sebagai contoh analisis segmentasi pelanggan. Setelah menemukan dataset yang sesuai, kami mengunduh file dalam format CSV untuk kemudian nantinya diolah menggunakan Microsoft Power BI Desktop. Oke, untuk langkah selanjutnya yaitu kami akan membuka Power BI Desktop. Setelah dataset ini berhasil diunduh, kami akan membuka aplikasi Microsoft Power BI Desktop untuk memulai proses analisis data. Oke, baik. Untuk selanjutnya, ya ini ada get data. Caranya yaitu kita mengklik, kemudian kita cari get data. Nah, data itu harus dalam format yang bentuknya itu teks atau CSV. Nah, kemudian kita pilih datasetnya. Oke, lalu load. Nah, kemudian langkah selanjutnya ini adalah mengimpor dataset ke dalam Power BI menggunakan menu Get Data, kemudian memilih file CSV yang telah diunduh. Nah, dataset yang digunakan ini memiliki sekitar 2.240 data pelanggan dengan 29 atribut yang mencakup informasi demografi, pendapatan, pembelian produk, serta aktivitas pemasaran. Oke, yang selanjutnya yaitu ada transform data. Oke, baik. Untuk transform data ini, kita caranya yaitu dengan mengklik, kemudian pilih transform data. Setelah data berhasil dimuat, kami ini masuk ke Power Query Editor untuk melakukan proses transformasi data. Nah, tahap ini itu bertujuan agar datanya itu menjadi lebih bersih, konsisten, dan juga siap digunakan dalam proses analisis serta visualisasi. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada remove column. Nah, tahap pertama ini adalah menghapus beberapa kolom yang memang tidak digunakan dalam proses analisis maupun visualisasi dashboard agar struktur datanya ini menjadi lebih sederhana dan juga proses pengolahan menjadi lebih efisien. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Remove node.
Selanjutnya, saya akan melakukan pengecekan terhadap khususnya pada kolom e-coms. Data yang tidak memiliki nilai pendapatan dihapus agar tidak mempengaruhi hasil analisis. Selanjutnya ada remove duplikat. Nah, berikutnya saya melakukan pengecekan data duplikat. Dataset tidak memiliki data yang terduplikasi sehingga jumlah data tetap sama. Selanjutnya ada rename column. Selanjutnya saya akan menggantikan beberapa nama kolom lebih mudah dipahami ketika selanjutnya ada change data type. Tahap berikutnya adalah penyesuaian type data seperti kolom. Kolom kategori seperti education dan marital status diubah menjadi tab text. Kolom customer science menjadi data. Sedangkan kolom numerik seperti e-coms, resensi, dan data pengeluaran diubah menjadi whole number atau decimal number sesuai karakteristik datanya. Baik, selanjutnya kita ke modeling. Kita akan menambah kolom untuk date. Yaitu kita masukin rumusnya ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada custom column atau tunjukkan rumus. Selanjutnya saya membuat custom column dengan nama total spending. Kolom ini merupakan hasil penjumlahan seluruh pengeluaran pelanggan pada setiap kategori produk sehingga dapat digunakan untuk menghitung total pengeluaran setiap pelanggannya.
Selanjutnya ada close and play setelah seluruh proses transformasi selesai. Seluruh proses transformasi selesai, saya menyiapkan perubahan dengan memilih close and play sebagai seluruh hasil transformasi diterapkan ke dalam Power BI. Selanjutnya ada new measure. Tahap berikut adalah membuat beberapa measure menggunakan bahasa DEX seperti total customer, total spending, dan Avers Ecom. Measure digunakan sebagai dasar perhitungan pada visualisasi dashboard, sehingga nilainya dapat berubah secara dinamis sesuai filter yang dipilih. Selanjutnya, ada merge query. Untuk memenuhi proses data modeling, saya menggunakan merge query, merge query, merge query guna menggabungkan data berdasarkan kolam yang memiliki nilai yang sama. Proses ini membantu memperkaya struktur data sebelum digunakan dalam analisis. Hmm. Selanjutnya ada kalender tabel. Eh, Saya membuat kalender tabel yang berisi informasi tanggal, bulan, dan tahun. Tabel ini digunakan untuk mendukung analisis berbasis waktu, khususnya pada visual tren pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Nah, setelah itu, saya membuat relationship. Nah, setelah itu, saya membuat relationship antara tabel utama dan kalender tabel berdasarkan kolom Customer Science. Nah, relasi ini memungkinkan Power BI melakukan analisis data berdasarkan dimensi waktu secara lebih akurat. Visualisasi pertama adalah card yang menampilkan total customer dan total spending. Nah, yang kedua ada indikator. Nah, ini itu Nah, yang kedua ada indikator. Nah, ini itu memberikan gambaran umum mengenai jumlah pelanggan yang dianalisis dan total pengeluaran pelanggan. Nah, visualisasi selanjutnya adalah stacked column chart. Nah, ini itu memperlihatkan total pengeluaran berdasarkan kategori produk sehingga dapat diketahui kategori produk yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap total spending. Nah, selanjutnya terdapat cluster column chart yang membandingkan rata-rata pendapatan pelanggan berdasarkan tingkat pendidikan sehingga dapat diketahui perbedaan daya beli pada masing-masing kelompok pelanggan.
Nah, selanjutnya itu ada line card. Nah, line card ini digunakan untuk menampilkan tren pelanggan berdasarkan tanggal bergabung. Nah, sehingga dapat diketahui perubahan jumlah pelanggan dalam waktu ke waktu. Oke, selanjutnya itu ada Picard. Picard ini menunjukkan proporsi pelanggan yang memberikan respon terhadap kampanye pemasaran dibandingkan dengan pelanggan yang tidak memberikan respon. Oke, yang selanjutnya ada matrix. Nah, visual dari matriks ini menyajikan informasi pelanggan secara lebih rinci nih, seperti kayak tingkat pendidikannya, pendapatannya, total spending, jumlah pembelian, dan respon dari pelanggan terhadap kampanye tersebut. Oke, selanjutnya kita ke filter dan sleek cards. Sleek charts. Nah, dashboard juga harus saling melengkapi dengan filter dan sleek chartnya. Sehingga pengguna dapat melakukan analisis berdasarkan tingkat pendidikan, status pernikahan, maupun periode pelanggan bergabung. Nah, seluruh visual ini akan berubah menjadi secara otomatis sesuai filter yang kita pilih. Oke, selanjutnya eh, ada in-stage dashboard. Berdasarkan dashboard yang telah kita buat nih, kita memperoleh beberapa in-stage penting. Pelanggan memiliki karakter yang berbeda-beda, berdasarkan tingkat pendidikannya dan pendapatan. Selain itu, terdapat juga kategori produk yang memberikan kontribusi pengeluaran lebih tinggi dibandingkan kategori lainnya. Dashboard juga menunjukkan bahwa tidak semua pelanggan merespon kampanye pemasaran, sehingga perusahaan dapat memanfaatkan informasi ini untuk menyusun strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Nah, pada saat ini kita sedang merapihkan eh, visualnya. Dan untuk nama dari dashboardnya itu berada di akhir.
tidak masuk ke record. Jadi sekian presentasi tugas besar data analitik menggunakan Microsoft Power BI ini yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.